Hormati perjalanan hari ini kita menuju ke Iskandaria, salah satu kota yang paling masyhur dikunjungi oleh para pelancong, sehingga perjalanan dari Kahira menuju Iskandaria menempuh jarak kurang lebih 220 km. Jadi menghabiskan waktu kurang lebih dalam 3 jam. Di tengah-tengah perjalanan kita akan istirahat di rest area sekali. Kita akan rehat di mana rest area itu menyajikan kopi ala Mesir, dan nanti driver biasanya istirahat, dan kami sarankan untuk Bapak Ibu mengambil hammam ke toilet supaya perjalanan selanjutnya kita tidak risau untuk berhenti. Dari sini menuju ke master kurang lebih dalam 1,5 jam paling lama. Oke. Setelah itu kita akan menuju langsung destinasi awal ke Garden Montaza atau Montaza Place atau istana dari kerajaan Farouk yang Raja Farouk ini dinastinya Mamluk ya. Dan bangunan dari istana Raja Farouk ini untuk saat ini mohon maaf ada renovasi besar-besaran, termasuk juga kita melihat Mesir pada umumnya mulai tahun 2020 hingga nanti tahun 2024 akan memperbaiki segala sektor, mulai dari jalan kemudian tempat-tempat wisata, salah satunya seperti itu. Dari istana Raja Farouk kita akan menuju ke Kitbai. Yang sudah pernah ke sana, Kitbai ini salah satu qal'ah di mana untuk benteng pertahanannya. Ini kaitannya juga ada citadel atau qal'ah Salahuddin Al-Ayyubi. Ini yang yang berada di Iskandaria. Nah, di sana kita akan mengambil view di bawah, kemudian di dalam dan juga di atas. Nanti tengok bagaimana dari rombongan mau ikut ke dalam atau hanya saja nanti di dalam saja, nggak perlu ke atas, tergantung kebutuhan untuk rombongan semua. Setelah itu kita baru makan siang barangkali, ya kan? Tapi sebelum itu kita di pagi ini bisa untuk sarapan di dekat sana, Abah. Nanti kita harus sarapan dulu supaya rombongan juga ininya enak. Tapi kita juga sudah menyiapkan snack. Kalau Abah mau sama rombongan, kita ada siomay sama empek-empek. Nanti waktunya bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan perut. Ya kan, sesuai kebutuhan perut. Untuk pagi-pagi dari teman-teman sarapan di Masisir itu sekitar pukul 10. Kalau kita nunggu pukul 10 kita kelamaan nanti. Ya kan? Nanti kita coba untuk sarapan yang paling ini di yang di terdekat, mau rus seperti kemarin barangkali ada, atau makanan Mesir nanti kita coba. Nah, setelah itu kita ada destinasi ke Maktabah perpustakaan. Ya, barangkali perpustakaan ini menjadi ikon yang cukup diminati oleh para tamu, terutama Indonesia dan Malaysia. Perpustakaan ini salah satu terbesar nomor 2 setelah Frankfurt yang ada di Jerman. Ya, ini salah satu kata B.J. Habibie waktu datang ke sini itu, ini menjadi tempat menarik ternyata dibanding dengan Frankfurt yang ada di Jerman. Beliau membuktikan tempat yang berada di Al-Skandaria ini buku-bukunya terutama itu buku-bukunya cukup komplit, mulai dari linguistik bahasa, kemudian peradabannya, tarikh wal hadorohnya, dan juga perjalanan dari buku-buku Arabnya dan Eropanya itu lengkap di sana. Seperti manuskrip yang sudah ribuan tahun pun juga ada di sana. Nah, nanti kita coba lihat
tempatnya memang cukup menarik. Nanti kita bisa masuk ke sana. Setelah itu kita baru ziarah ke Abul Abbas Al-Mursi dan juga Nabi Daniel. Di komplek Abul Abbas Al-Mursi ini nanti ada 3 kawasan. Yang pertama di masjidnya itu ada Sayyidi Abul Abbas Al-Mursi, salah satu murid yang dipercaya Abul Hasan Asyadili yang untuk melanjutkan Thariqah Asyadiliyah sebagai istilahnya penerus generasi Thariqah Asyadiliyah, mursyidnya. Dan nyambung lagi di bawahnya ada Sayyidi Ibnu Athaillah As-Sakandari dan Sayyidi Imam Bushiri. Nah, di samping situ Abah ada beberapa makam yang terdapat di dalam kompleks itu. Salah satunya ada Ahlul Bait dan juga ada keluarga di Thariqah An-Naqsabandiyah, Idrisiyah ya. Dan Idrisiyah di situ ada. Nah, kalau kita mendengar Sayyidi Ahmad Badawi, itu kan salah satu wali yang tidak menikah, al-ulama al-uzzab, itu berada di sini juga. Itu berada di daerah Tonto. Nah, itu keluarganya ada di situ juga. Salah satu dzuriyahnya. Wakila itu kakeknya. Siapa? Dari Sayyidi Ahmad Al-Badawi. Kemudian ada tempat khusus namanya Al-Malik Al-Ars. Malikul Ars itu salah satu tokoh di mana pada zaman kekhalifahannya ini siapa yang pada waktu itu Imam Abul Abbas Al-Mursi pada waktu menjadi tokoh di situ menjadi khalifah. Ya, sehingga beliau berpesan ketika saya meninggal ingin didekatkan dengan Abul Abbas Al-Mursi. Ya, sehingga ini cukup terkenal di di telinga kita. Nah, setelah itu kita bisa berziarah ke Nabi Daniel sama Sayyidi Luqmanul Hakim. Untuk barnamij ini Abah dan Umi untuk menyesuaikan saja nanti. Jadi relatif saja. Seandainya dari sini mau ke sini, pindah dari sini ke sini, nanti harus mampir ke sini, fleksibel saja nanti menyesuaikan kebutuhan. Oke, kurang lebih seperti itu Abah. Nanti untuk perjalanan kami bisa ngobrol-ngobrol tentang yang lain. Siap. Terima kasih. Misalkan di